Silakan untuk section kedua ini ada yang mau ditanyakan? Ada siap, ada? Ada Pak, mau saya tanyakan. Siapa? Desi, nggak ada Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, nah kita ngobrol santai aja deh. Nggak perlu terlalu berapa kali. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya lihat dulu. Ada Pak, silakan Kian. Monggo Rian, dihidupkan mic-nya, silakan tanya sebelum saya lanjutkan nih ke section kedua terkait batasan riset dan cara judul mencari judul skripsi. Oke, tadi pertanyaannya Pak, gimana sih maksudnya ringkasan judul yang gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya bukan ringkasan judul ya, yang benar itu bahasanya ringkasan penelitian. Apa sih ringkasan penelitian? Jadi biasanya kalau saya di perguruan tinggi saya yang lama, ketika kita ngajukan judul itu kita harus menyertakan bab satunya, minimal latar belakang masalah, tujuan maupun manfaat penelitian. Oke, sehingga apa, nanti ketika ketua program studi melihat, kita akan melihat, oh ternyata yang dibahas oleh mahasiswa itu seperti ini, sehingga ketika dalam proses, dalam tanda kutip, mengakses gitu ya, apakah ini layak di reject atau di accepted gitu ya, dia punya pertimbangan ya, bukan hanya melihat dari konstruksi judul aja. Oh ini judulnya tentang beasiswa ini gitu ya, ini udah banyak, adalah di reject, bukan itu sih sebenarnya. Jadi intinya adalah ringkasan penelitian itu biasanya kalau itu dalam bentuk bab 1 ya, di latar belakang minimal. Oke, itu cara sehari ya. Ada lagi? Terus letak ringkasan judul di bawah judul apa gimana Pak? Saya nggak tahu ya panduan kalian seperti apa saat ini. That's it. Ya, yang saya sampaikan tadi mau letak di atas, di bawah itu nanti coba lihat di panduan. Yang ingin saya jelaskan tadi adalah substansi isi dari ringkasan penelitian itu ya. Misalnya judulnya sistem mendukung keputusan pemilihan dosen terbaik di STM Negeri Gunadarma menggunakan metode ARAS, di bawahnya jelaskan apa masalahnya, kemudian apa solusinya, dan apa hasil yang diharapkan. Saya juga nggak tahu ya, saya coba nanti pilih terlebih dahulu panduan ya. Selama ini kan hanya judul saja nih, tapi kalau sekarang ada perubahan, yang mudah-mudahan seperti yang saya gambarkan tadi. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita masuk ke section kedua. Ini adalah batasan riset bidang sistem informasi. Pada section ini, saya akan menjelaskan kepada kalian sebagai mahasiswa adalah sejauh mana kalian bisa melakukan penelitian. Ya. Jadi jangan sampai nanti ranah penelitian kalian adalah sebenarnya pada level di sarjana, tapi yang kalian ajukan itu adalah riset di level diploma 3 atau diploma 1. Ya. Ya, harapannya kalian bisa menyesuaikan dalam proses pengajuan judul. Oke, seperti ini. Jadi ini memang sudah saya buat sendiri ya secara pribadi ya. Ini berdasarkan beberapa pengalaman, experience saya di dalam melakukan penelitian dan membaca beberapa referensi. Jadi gini, jadi saya mengklasifikasikan level riset maupun skripsi, apakah tesis ataukah disertasi, saya merangkum ada 4 level berdasarkan hemat saya. Pertama adalah level 1, yaitu level adoption. Ya, adoption dalam hal ini adalah penerapan. Maksudnya apa? Level ini adalah level skripsi yang menerapkan atau adopsi sebuah metode ke dalam uji yang biasanya dalam bentuk studi kasus gitu ya. Misalnya nih, sistem pakar mendeteksi penyakit DBD menggunakan metode Dempsey-Schaeffer. Jadi untuk mendeteksi Dempsey-Schaeffer dia pakai metode
untuk mendeteksi DBD dia menggunakan metode dense saver gitu. Itu disebut namanya penerapan. Atau sistem mendukung keputusan pemilihan dosen terbaik tadi yang saya contohkan menggunakan metode PSI. Jadi untuk mencari selama ini ngitung-ngitungnya pakai Excel, oke, kemudian pakai yang lain-lain ya, ataupun capcus-capcus jadi istilah bahasa ya. Sekarang untuk menilai dosen itu terbaik atau tidaknya menggunakan metode PSI. Jadi metode PSI yang nanti menentukan berdasarkan indikator-indikator ataupun kriteria yang sudah ditetapkan berdasarkan data alternatif dan kriterianya. Level kedua ini levelnya uji perbandingan. Saya kemarin ada sedikit lihat ya panduan bahwasanya tahun ini juga untuk beberapa metode dia harus menggunakan 2 metode dalam satu kasus tertentu ya, itu namanya uji perbandingan. Level ketiga ini level pengembangan ya, di mana level pengembangan ini adalah level yang menaikkan grade atau mencari solusi dari level sebelumnya. Contohnya gini nih, sederhana. Misalnya nih, saat ini kan teknologi itu masih 5G gitu ya. Terus kalian sebagai seorang peneliti ingin mengembangkan teknologi 6G gitu atau 5.5, itu disebut namanya level pengembangan. Oke. Atau paling sederhananya seperti yang saya lakukan nih ya, mungkin nanti kalian lihat bahwasanya di SPK itu ada metode PSI, Preference Selection Index ya. Saat ini ada metode namanya PDI, Preference Dicky Index gitu ya. PDI itu adalah metode yang saya kembangkan dari metode PSI. Oke. Atau ada metode sekarang dari metode MORA jadi MOSRA, MORA jadi WASPAS. Kemudian WASPAS jadi ARAS gitu ya. Kemudian nanti ada Promete 1, Promete 2 saat ini. Nanti ke depan mungkin bisa jadi ada Promete 3, Promete 4. Ada Elektre 1, Elektre 2. Bisa jadi nanti ada Elektre 4. Ada metode ROC dan sebagainya. Itu yang disebut namanya pengembangan. Jadi maksudnya apa? Kalau saya sih berharap minimal mahasiswa pada level 2 nih, di Triguna Dharma. Minimal. Ya, kalau bisa level 3 bagus banget gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan level 1 aja nggak lewat gitu loh ya. Jadi ini juga menjadi PR kami semua dan saya sebagai seorang dosen ya juga ini jadi cambukan deh bagi saya mungkin dengan teman-teman, ini kenapa ya mahasiswa Triguna tidak bisa ya melewati level 1 ini. Level terbaik itu adalah level 4, dimana level ini adalah kita melakukan riset dengan menemukan model baru, metode baru dan lain-lain ya. Misalnya kita saat ini belum ada mobil terbang di luar angkasa, kita nanti bisa menciptakan invensi itu ya. Belum ada sesuatu yang adalah sama sekali, misalnya belum ada obat COVID, kita menciptakan obat COVID dari tanaman porang lah, ada segala macam gitu. Oke, sip. Itu yang disebut level. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih kepada kalian. Jadi, yang namanya riset itu, ya itu ada jenisnya. Jadi, ada level diploma, ada level S1 atau sarjana. Jadi, untuk level diploma itu biasanya orientasinya itu membangun sistem informasi. Sedangkan untuk di sarjana itu levelnya adalah membangun sistem cerdas. Artinya apa? Jangan pula nanti ketika kalian, saya bilang pra-riset gitu ya, datang ke satu perusahaan. Pak, masalahnya di sana adalah inventorinya, pencatatannya itu masih manual. Sekarang pencatatannya itu saya harapkan jadi komputerisasi. Ya udah Pak, saya ajukan aja sistem informasi sistem informasi inventory gitu. Jadi suatu perusahaan nggak boleh gitu juga. Nah, kenapa? Itu levelnya anak diploma 3. Pak, tapi saya memang itu penting bagi mereka. Iya, memang penting bagi perusahaan, tapi nggak cocok dengan level kamu. Kalau kamu mau tetap itu judulnya, udah pindah aja ke diploma 3 ya, seperti itu. Pak, di sana penggajiannya masih manual, saya mau buat jadi komputer. Oke, boleh, tapi itu untuk level D3. Oke. Jadi apa sih yang level S1 Pak, sarjana itu? Contohnya itu tadi, yaitu kita membangun sebuah sistem cerdas. Di mana sistem cerdas itu kita menyelesaikan masalah menggunakan metode dalam bidang komputerisasi atau multidisiplin bidang lain.
Misalnya kita memilih dosen, selama ini mungkin manual, kita buat sistem aplikasinya, kita buat metodenya, itu yang disebut namanya sistem cerdas. Oke, menyelesaikan suatu masalah dengan metode dan adopsi metode tertentu. Oke, paham? Kenapa saya agak cepat nih, nak? Nanti ini saya rekam nih. Nanti kalian bisa lihat di ruang ADS. Juga supaya materi tersampaikan semua, karena saya takut nanti pakai data kalian habis tidak terlalu lama. Oke, ini cara kalian mengajukan judul ya. Jadi dalam judul di S1 itu harus ada 3 hal yang harus ada. Pertama, kalian harus meletakkan bidang ilmu. Kemudian yang kedua tentang masalah, yang ketiga tentang metode dan solusi yang diadopsi. Ini boleh di capture, boleh kalian ini. Dan yang keempat, kalian meletakkan studi kasus, walaupun memang tidak semua judul ada studi kasusnya. Artinya apa, Pak? Artinya 3 poin. Bidang keilmuan, masalah, dan metode harus tercantum di dalam judul. Oke? Dan poin keempat itu tidak terlalu penting. Oke. Jadi, pada intinya, kondisi saat ini kalian mengajukan judul, ada kesalahan fatal di dalam proses memilih judul. Pertama adalah kita nggak melakukan riset awal. Sehingga apa? Sehingga dalam proses setelah judul diterima, kita melakukan collecting data, ternyata data ditolak, data nggak sesuai dengan ilmu, judul tidak sesuai dengan metode, itu banyak sekali. Ya, nanti kalian akan rasakan. Mudah-mudahan kalian tidak merasakan apa yang saya sampaikan. Oke, sip. Mudah-mudahan tidak seperti ini ya, anak-anak skripsi 1 ya. Asal ditanya skripsi langsung baperan gitu ya. Tidak, Roma gitu ya. Tapi teman seangkatan kamu sudah wisuda, iya Roma, udah deh, gak usah nanya-nanya lagi skripsi gitu ya. Jangan gitu ya. Biasa aja, nggak perlu terlalu baper-baperan dalam penyelesaian skripsi. Oke, ada pertanyaan di section ketiga ini biar saya lanjutkan. Udah jam 2 lewat 10 nih, udah 1 jam kita masuk biar kita bisa diskusi. Ada, silakan.